Habib itu bukan zuriat Nabi menurut saya mah. Bukan zuriat Nabi Habib tuh. Saya punya keyakinan saya loh. Yang lain silakan punya keyakinan yang lain. Saya tidak akan maksakan. Saya tidak akan maksakan orang lain. Oh, jadi seperti itu keyakinan Bapak Yusuf Al-Mubarak yang terhormat. Yang mana dia tadi mengatakan bahwasanya keyakinan Bapak Yusuf, dia itu mengatakan Habib itu bukan keturunan Nabi bagi keyakinan beliau. Akan tetapi bagi keyakinan saya, Habib itu keturunan Nabi. Itu hanya perbedaan kata. Jadi seperti ini. Ketika kita melihat statement-statementnya Bapak Yusuf Al-Mubarak, tadi ketika kita dengarkan dalam cuplikan awal, sebetulnya kita tidak perlu panjang-panjang menjawabnya, dan juga tidak perlu repot-repot membuka kitab, membuka hadis. Cukup dengan perumpamaan. Kalau orang-orang yang benar-benar otak-otaknya waras, pemikiran-pemikirannya waras, saya yakin dia akan mudah mengerti dan mudah dipahami. Karena seperti apa? Contoh, kan ada orang Betawi. Kalau orang Betawi ada yang manggil orang tuanya itu kayak orang tua laki-laki, ada yang manggil bapak, babe. Lalu ke orang tua perempuan ada yang manggil nyak, babe. Kepada ibu-ibu manggilnya nyak, kepada bapak-bapak manggilnya babe. Lalu ketika orang Arab atau apa ada yang manggil umi, abi, seperti itu. Dan lalu ada yang manggil ayah, ada yang manggil ibu, ada yang manggil emak, ada yang manggil bapak. Itu perumpamaan kata. Memang saya katakan, kalau di negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, itu keturunan-keturunan Rasul, keturunan-keturunan Nabi, zuriat Nabi, itu dipanggilnya bukan habaib. Memang dipanggilnya ada yang Sayyid ataupun Syarif. Itu keturunan-keturunan Rasul. Nah, karena di Indonesia ini telah terbiasa ada orang keturunan Nabi, keturunan Rasul, itu dipanggilnya Habib. Nah, ini Bapak Yusuf gagal paham. Bukan berarti Habib itu bukan keturunan Nabi, karena orang Indonesia ini telah terbiasa ada orang keturunan Nabi dari Yaman ataupun dari Timur Tengah lah, itu dipanggilnya Habib. Padahal dia itu Sayyid, Syarif. Karena mayoritas orang Indonesia ini telah terbiasa, jadi dia itu tidak manggil Sayyid, tidak manggil Syarif, manggilnya Habib. Nah, mungkin Bapak Yusuf ini, dia ini gagal paham. Akan tetapi ketika Sayyid, darahnya dia itu mengalir keturunan Rasul, ya dia itu sama zuriatnya Nabi. Ini kan gagal paham dengan perkataan. Memang kalau di negara Arab itu tidak ada dengan sebutan Habib, adanya sebutan Sayyid ataupun Syarif, seperti itu. Kalau di Indonesia Habib seperti itu. Jangan dipermasalahkan. Ini bisa-bisa mengecoh umat, yang nanti mengajak umat kepada kebencian, benci kepada keturunan Rasul. Nauzubillah summa nauzubillah. Terusus kepada Bapak Yusuf Al-Mubarak, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup. Bapak Yusuf Al-Mubarak ketika gagal paham, lebih baik jangan berbicara, karena ini berbahaya, bisa sesat menyesatkan umat. Kasihan umat bingung. Bapak Yusuf ini kan telah sepuh, sudah tua, lebih baik fokus memperbaiki dirinya, fokus memperbaiki ibadah, fokus mengajak umat untuk iman kepada Allah. Jangan mengajak umat untuk terpecah belah, apalagi mengajak umat untuk saling benci kepada yang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, hati-hati. Mati membawa kebencian, jangankan kepada keturunan Rasul, jangankan kepada para ulama, kepada para habaib, Sayyid, Syarif, ke orang biasa saja kita mati membawa kebencian. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi meninggal dunia membawa kebencian kepada zuriat Nabi, keturunan-keturunan Rasul, maka kita mati dalam keadaan kafir, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, jauhkan sifat-sifat kebencian, tutup telinga bagi orang-orang yang mengajak kebencian. Mau kebencian ke orang biasa
apalagi kebencian kepada ulama. Jangan, hati-hati. Karena kita mencontoh suri tauladannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian. Beliau tidak pernah mengajarkan orang itu fitnah-fitnahan. Nah, ini yang katanya akhir zaman ada ulama mengajarkan kebencian, mengajarkan orang untuk benci kepada keturunan Nabi, bahkan menfitnah-fitnah ulama-ulama yang lain. Nah, ini kita menjadi tanda tanya, siapakah orang ini? Ya memang mulut bisa berkata, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Islam. Akan tetapi kita tidak tahu Islam KTPK atau yang benar-benar Islam atau benar ulama-ulama yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita berharap semoga dijauhkan dari cekcok perang saudara, dijauhkan dari fitnah-fitnah kepada yang tidak baik, dijauhkan dari orang-orang yang mengajak kebencian kepada sesama umat muslim saudara. Dan semoga kita meminta kepada Allah selalu diberikan jalan yang lurus menurut Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.